Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Allah karam alim asatid ustazat tamu undangan kita bisa bertemu lagi bersatu khusus untuk mendidik taklim kepada dari di kemudian ada majelis syarif keluarga yang mulia ini kami muliakan segenap jajaran pengurus Al-Mustaqim sini khusus kepada kepala administrasi daerah Lumajang IDI Ustaz Hasan Muda yang pada pagi menjelang siang ini beliau berhalangan hadir karena ada urusan yang harus beliau laksanakan. Ada diundang langsung ke Sidoarjo dari pagi beliau hadir ke rumah, datang ke rumah untuk melaksanakan itu kepada kami. Yang mulia dan yang memuliakan segenap tenaga pengajar Al-Islam itu sendiri, khususnya di Pondok Pesantren Islam Pondok yang kami muliakan. Pertama, dari kami syukur dan mengucapkan Allah Subhanahu wa taala seampun sokan dan lagi kita dan juga sederajat memberikan waktunya dari kata Syekh Ahmad Muhammad di tempat insyaallah laku arima kita itu sampai iklan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam untuk atau dan saudara dan semuanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermakna dan dan sedaja dari alam dirinya menuju alam mulia akhirnya selamat. Langsung saus tak itu acara sosialisasi karena kita tidak itu cuma sebagai bangkit. Ada penyampaian yang kurang pas karena di sini juga ada dua guru tugas, satunya dari Ustaz Guru dan Quran dan dia Sofinya insyaallah. Takutnya nanti ada penyampaian tentang hadis yang kurang pas, kami mohon maaf karena kami sebagai wakil terkait dengan Al-Miftah. Kami akan cerita Al-Miftah itu seperti apa, hadirnya Al-Miftah itu bagaimana. Dulu di pesantren sendiri, jangankan yang kelas 6, kelas 1 Aliyah itu masih banyak teman-teman yang bilang mubtada itu juga jadi. Akhirnya saya Aliyah itu di kelas di tahun 2012 itu masih banyak teman-teman yang bilang mubtada itu juga jadi. Akhirnya di pondok itu bisa. Pada tahun 2012 akhir di pondok itu mendatangkan teman-teman dari Bata-Bata. Di sana juga ada metode untuk mempercepat anak didik untuk bisa baca kitab. 3 anak itu ternyata memang sudah luar biasa baca kitabnya. Akhirnya di pondok itu langsung mengilang Al-Maghfulah Haji Ahmad Nawawi bin Jalil memerintah satu syairi metode harus jadi dalam waktu 1 bulan. Akhirnya metode itu jadi 1 bulan. Makanya metode itu terus mengalami revisi sampai 2017 insyaallah. Hanya diterapkan di pondok dan alhamdulillah akhirnya Al-Miftah Nurul itu bisa mencetak santri yang bisa baca kitab dalam kurun waktu 5 bulan di pondok pesantren sebetulnya. Beda dengan yang ada di Lumajang. Karena memang di Lumajang ini terkendala dengan kegiatan formal, kalau di Sidoarjo beda, tidak terkendala dengan kegiatan formal. Jam KBM-nya insya Allah kurang lebih 8 jam. Mungkin yang bertugas juga tahu 8 jam per hari. Kalau di Lumajang mentok itu 3 jam per hari. Jadi tidak bisa seperti Sidoarjo. Setidaknya kalau tidak bisa seperti Sidoarjo, bisa meniru entah itu 50%. Jangan sampai 100%. Kalau 100% jadi penguasaan bingung. Kasih satu mati itu pas bingung kan. Tapi murid saya hanya lolo kata sedikit. Alhamdulillah di 2015 Al-Miftah Nurul bisa keluar ke luar pesantren Sidoarjo, bisa ke Lumajang, bisa ke bahkan di Aceh
dan sekarang sudah ada di Kairo Al-Miftah Nurul Institute. Alhamdulillah pengguna internasional itu sekitar 900 lebih lembaga. Dan di Lumajang termasuk tim Al-Miftah pertama yang ada di kabupaten. Tim Al-Miftah yang ada di kabupaten Lumajang sudah menginjak usia sekitar 4 tahun. Dan Miftah itu sendiri, kenapa kita mengadakan sosialisasi agar supaya giro keilmuan itu tahu membaca kitab itu kembali lagi. Karena sekarang di pondok pesantren banyak yang tidak bisa mencetak santri bisa baca kitab. Toh mondoknya sampai 20 tahun, 30 tahun, banyak yang tidak bisa baca kitab. Akhirnya itu miris sekali. Karena rohnya pesantren adalah bisa mencetak santri yang bisa baca kitab. Dan salah satu metode yang bisa mempercepat baca kitab adalah Al-Miftah yang belum sebelumnya. Dan ketepatan di Kabupaten Lumajang sekarang tepaan bumi, namanya tepaan bumi, tepaan ramai, di mana-mana ada Al-Miftah. Oleh karena itu kita ingin menggandeng beberapa lembaga, ingin menggandeng lembaga baik itu lembaga madrasah, lembaga madin atau MI atau bahkan MTS, MA terserah sudah. Yang penting itu bisa menerapkan Al-Miftah. Bahkan di Lumajang ada 2 negeri yang menggunakan Al-Miftah, salah satunya di MTSN negeri Lumajang. Terus yang kedua di Nurul Nasibtoh, di depannya Bayangkara sudah menggunakan Al-Miftah belum sudah lengkap. Dan alhamdulillahnya di MTSN negeri itu sudah bisa baca kitab. Itu berkat adanya Al-Miftah. Dulu di MTSN negeri itu ada metode juga, Al-Miftah juga dari Blitar, hanya saja gurunya kurang konsisten, akhirnya tidak bisa mencetak santri yang bisa baca. Kita menawarkan Al-Miftah, kenapa? Karena Al-Miftah itu seru, asik belajarnya. Kita bukan belajar kayak dulu itu. Kalau dulu kan, kakek laku apa lagi? Tema, untuk apa? Anjing lah. Kita tidak seperti itu di Al-Miftah. Kita ajak mereka bermain, kita ajak mereka menyanyi. Bahkan dulu pertama kali saya menerapkan di rumah, semua masyarakat itu komplain. Jangan mengatakan anak benar kalau yang sering nyanyi. Pasti benar kita. Akhirnya saya biarkan burung sudah berkicau, tapi nanti di akhir tahun saya buktikan seperti itu. Hanya di akhir tahun saya buktikan anaknya itu bisa baca kitab. Bu, ini anaknya sampean, Pak, ini anaknya sampean yang saya ajari nyanyi tiap hari, yang saya ajak bercanda tiap hari. Karena di Al-Miftah memang sudah seperti itu settingannya. Tidak ada situasi yang sangat keruh, enjoy, asik, bercanda dengan teman-teman, tapi bercandanya dengan ilmu. Contoh kayak kemarin kita buat game pakai ABC. Kalau dulu ABC ayo untuk game nyaman kota A B C D E F G, kota apa Gorontalo kan gitu. Tapi Al-Miftah sudah seperti itu, pakai ABC A B C D E F G H I J K L M apa mufrad Ustaz, mudhaf ilaih Ustaz, tinggal tebakannya seperti itu saja. Kan Al-Miftah memang bisa enjoy seperti itu. Akhirnya anak didik kita itu senang di dalam kelas, tidak terforsir oleh pelajaran. Tanpa disadari mereka tahu apa isinya didik. Dan yang terpenting di Al-Miftah itu adalah lagu. Kita mengedepankan lagu karena hafal lagu, hafal materi. Ketika sudah hafal lagu, pastinya teman-teman sudah bisa jawab semua. Dan di insya Allah di metode lain tidak ada lagu. Yang ada itu di Al-Miftah, cuma lagu. Jadi tiap hari kita nyanyi, masuk nyanyi, seperti itu sudah tiap hari. Hanya teman-teman karena sudah nadanya itu sudah familiar di telinga anak didik kita, maka mereka senang. Kayak tadi misalnya rukunnya kalam semua ada 4 lagunya tegar. Goyang dulu bukanlah yang sekarang kan gitu. Tapi makanya ini kan seminggu dan kita dibuat rukunnya kalam semua ada 4 kan. Ada lagi balonku ada 5 rupa-rupa macam. Nah, fungsinya apa ada nama? Akhirnya dirubah oleh Al-Miftah. Isim-isim yang 5 rupa-rupa macamnya. Abun ayah artinya, abun itu saudara dan seterusnya.
Jadi disetting sudah sedemikian rupa hingga akhirnya anak didik kita itu senang untuk belajar Al-Quran. Dan dengan adanya Al-Quran terbukti bahwasanya di pesantren-pesantren yang ada di Lumajang khususnya itu bisa mencetak santri yang bisa baca kitab. Sekalipun itu bervariasi. Di kemarin saya ngetes, ketepatan saya ngetes di Lembaga Atin di Istanbul itu 3 bulan sudah bisa baca. Ada yang 5 bulan, ada yang setahun, ada yang 2 tahun. Bervariasi tergantung kekuatan otaknya anak didik kita, tergantung kualitas penyampaian gurunya seperti apa. Itu untuk anak. Oleh karena itu, kenapa diadakannya sosialisasi ini? Agar supaya pintu Lumajang ini rata, semua bisa baca. Agar regenerasi kita itu ada yang tetap menyongsong tinggi nilai-nilai kita punya. Agar supaya nanti memutuskan hukum tidak serobot, tetap pakai landasan kita punya. Beli panjang Google, bagaimana hukumnya? Dan di mana banyak cerita orang ini tak boleh bentrok, orang ini munasoro yang benar betul sabar. Karena mereka tidak tahu kita kan saya nyemuk itu bagaimana hukumnya ini. Tapi ketika adanya Al-Quran dan bisa baca kitab, ini bisa mencetak santri-santri yang bisa baca kitab dan bisa memutuskan hukum yang lebih. Ranahnya nanti tambah menanti Al-Miftah itu sendiri. Dan Al-Miftah di Lumajang ini pengguna sudah mencapai 80 lebih lembaga yang semuanya sudah bisa mencetak santri yang bisa baca. Dan pengguna terbanyak itu adalah Kecamatan Randuagung. Kecamatan Randuagung itu hampir kalau dipresentasikan dari 100% itu hampir 50% lembaga yang menggunakan Al-Miftah Nurul Huda. Karena itu kita mengajak Kecamatan Kubir, Kecamatan Yosuagung itu untuk berpartisipasi menjadikan anak didiknya bisa baca kitab dengan kemauan yang tinggi. Ini itu kalau dalam yang pokok-pokoknya bacaannya. Nah, bukan seperti itu. Tapi keinginan tinggi untuk bisa mencetak santri yang bisa baca kitab itu yang kita ingin. Dan untuk mendaftar untuk masuk ke ranahnya Al-Miftah dengan semua tidak bisa repot, tidak bisa bingung, tinggal menghubungi Ustaz Rafiq atau Ustaz Selamat selaku pembina zona yang ada di selatan, atau kami pribadi bisa. Caranya cuma mengisi formulir. Formulirnya itu gampang, cuma tinggal tulis nama lembaga dan alamatnya, terus ada administrasi 50.000. Itu sih seumur hidup. Mungkin pada Al-Miftah, kita sekedar ini nggak. Kalau masalah lain ada mungkin 50.000, mungkin bisa atau sana atau juga. Kalau di Al-Quran cuma 50.000, karena kita menekankan adalah masalah ini, bukan buat bisnis. Bahkan pertama kita meneruskan untuk administrasi oleh pondok pesantren Sidogiri ditolak mentah-mentah. Kenapa? Karena ini nilainya nggak seperti ini, bukan untuk bisnis. Tapi kita ingat di Lumajang ini timnya tidak ada bayaran. Akhirnya kita taruhlah administrasi itu untuk pendaftaran lembaga untuk teman-teman kontrol. Kan jenengan nanti kalau menggunakan Al-Miftah, jenengan akan dikawal terus oleh tim. Bisa jadi tiap bulan ada patroli, tiap bulan ada kontrol untuk melihat kualitasnya seperti apa. Apakah sudah sesuai dengan standarnya Al-Miftah atau masih belum? Kalau masih belum sesuai dengan standarnya Al-Miftah, oleh tim akan di-briefing guru-gurunya dan akan diadakan pembinaan Al-Miftah. Itu kalau di lembaga. Atau sekalipun di luar lembaga sudah ada program yatim, ada pembinaan tiap 1 bulan 1 kali. Itu kita ambil per jilid. Al-Miftah itu ada 4 jilid, 5 dengan tasrif. Jadi diambil per bulan. Untuk awal tahun misalnya dari bulan Syawal, di bulan Syawal sudah di 1 sampai pertengahan tahun itu jadi 4. Di pertengahan tahun ke belakang akan diadakan pemerataan bacaan agar supaya bacaan kita Fathul Qoribnya sesuai dengan yang diinginkan oleh pengurus Al-Miftah belum sendiri. Seperti itu perjalanannya Al-Miftah. Untuk kayak bulan-bulan sekarang
kita sudah menyelenggarakan pemerataan bacaan agar supaya guru-guru yang di lembaga itu memang berkualitas benar, baca kitabnya bagus, yang materinya juga bagus, akan dikawal terus pengawalannya dan akan intens dengan komunikasi. Akan misalnya pembina itu tidak menjepok antar lembaga, maka akan ditelepon katina pusat kabar. Anusanya katina apa? Saya nawamudan. Anusat berkendala, insya Allah pembina akan langsung turun ke lembaga untuk melihat seperti apa sih kendalanya. Kalau untuk kendala anusat kita bisa mengatasi. Perjala sero anusat lembaga tadi dan itu kita bisa mengatasi. Kalau masalah anusat kita bisa mengatasi. Semisal di pembina itu tidak bisa mengatasi masalah itu, maka akan naik ke tinggi. Tinggi akan turun juga nanti. Kalau tinggi tidak bisa mengatasi, maka akan naik ke kepala mifda. Kepala mifda turun juga tidak terselesaikan, maka akan dibawa ke pondok pesantren sendiri, ke pengurus yang ada di sini. Maka beliau semua yang akan menyelesaikan urusan-urusan yang ada di dalam. Dengan akan tetap dikawal sampai bisa mencetak santri-santri yang bisa belajar. Hingga akhirnya di Lumajang ini menjadi kota sekalipun kota kecil, tapi kotanya berkualitas. Anak didiknya bisa baca kitab semua. Jangan dikira baca kitab itu sudah melarang, mudah. Tapi dengan adanya kitab ini mudah. Insya Allah saya yakin dengan adanya konsistennya guru, dengan adanya konsistennya murid, dan kesungguhan penanggung jawab al-miftah di lembaganya itu, insya Allah saya yakin tidak akan sampai 1 tahun bisa. Karena seperti misalnya ada 15 anak, ya tidak mungkin 15-nya bisa semua, karena bervariasi. Paling terpon dari 7 naik bisa baca kitab itu sudah dianggap sukses. Oleh karena itu, monggo kita bersama. Ya untuk baca kitab tidak harus pakai al-miftah, metode itu baik. Tapi kita cuma menawarkan. Kita pakai al-miftah karena ada lagunya dan sudah semarak di sana sini sudah. Dan di al-miftah juga ada munada sabaqah antar delegasi pengguna al-miftah di pertengahan tahun antara bulan Maulid atau Jumat Islamiyah. Jumat Islamiyah itu ada lomba se-Kabupaten Lumajang. Juga di akhir tahun ada wisuda bersama. Wisuda bersama ini se-Kabupaten Lumajang. Insya Allah jurinya langsung dari pondok pesantren. Dan nanti teman-teman yang sudah menjadi terbaik di wisuda, maka kita akan kirim lomba nasional. Nasional bersaing dengan lembaga yang 900 tadi di pondok pesantren. Alhamdulillah di Lumajang sudah 2 tahun mengadakan wisuda, mengirimkan 6 anak yang kemarin juga 6. Alhamdulillah masuk final semua. Cuma tak juara. Karena memang banyak lembaga yang sudah berkompeten dalam al-miftahnya, sudah terlebih dahulu menggunakan al-miftah, sudah tahu cara-caranya bagaimana. Akhirnya kita kalah di situ. Kalah tua, yang lembaga kalah tua. Dan untuk controlling itu sudah diatur sedemikian rupa oleh pembinanya. Nanti kalau misal mau kontrol, pembina itu akan komunikasi dengan antum sekalian, misalnya sebagai PJ, saya mau kontrol bisa apa tidak. Karena al-miftah datang itu bukan untuk merusak program yang ada di lembaga. Al-miftah datang untuk membuat anak didiknya bisa baca. Makanya di al-miftah itu tidak ada penekanan yang lain kecuali laporan tiap bulan. Laporan itu yang wajib 1 bulan sekali. Untuk penerapannya mau diterapkan di mana terserah. Cuma ada cara-cara, ada 2 cara. Satu, sistem klasikal. Klasikal ini dibuat per kelas sebagaimana mandiri itu sudah. Cuma yang dibuat klasikal ini jarang yang berhasil. Karena waktunya lama. Kalau yang banyak berhasil itu dibuat sistem modul. Modul itu tidak melihat kelas sudah. Selesai dites lulus naik ke video. Seperti itu sudah. Dan ada kalender pendidikannya juga.
ada jurnalnya juga. Kayak di jilid 1 itu cuma ditempuh sekitar 11 kali tatap muka. 11 kali tatap muka itu sudah banyak. Insya Allah kalau konsisten gurunya selesai dan bisa. Itu cuma cara-cara untuk menggunakan Al-Quran. Masalah mau diterapkan siang, pagi, sore, terserah. Itu terserah lembaga. Karena Al-Quran tidak mau merusak program yang ada di lembaga. Kita datang untuk membantu saja, untuk lebih menyemangati anak didik kita untuk hidup membaca kitab seperti itu, agar supaya nanti anak didik kita bisa membaca kitab dengan benar sesuai nafsu. Karena banyak sekarang yang tidak bisa baca kitab. Kita mungkin sudah tahu dan tidak usah diceritakan, sudah banyak yang tidak bisa baca kitab. Tapi mereka hebat-hebat. Sedangkan orang-orang yang bisa baca kitab, mereka biasa-biasa saja. Maka oleh karena itu generasi kita agar supaya bisa baca kitab semua, tidak hanya melihat HP dari Google, tidak bisa seperti itu. Mungkin itu sekedar yang bisa kami sampaikan. Dan terakhir, orang yang bisa baca kitab tidak harus menjadi kiai, boleh jadi bupati, boleh jadi menteri, atau bahkan presiden ini. Yang penting bisa baca kitab. Jadi apa salah sama? Jadi polisi yang penting bisa baca kitab. Akhirnya nanti tingkat korupsi yang ada di Indonesia ini kurang. Dan mulai yang model punya ini orang yang tak tahu ilmu agama buta, yang tak tahu ilmu umum tiba. Maka ya, orang tak tahu ilmu agama ada buta, karena ketika punya jabatan mereka tidak tahu uang itu halal atau haram. Buta. Ketika mereka tidak punya basic ilmu umum, mereka bincang. Kenapa? Untuk mencari pekerjaan di Lumajang itu butuh ijazah. Nah, makanya harus sinkron. Keilmuan agama, ilmu agamanya dan ilmu umumnya harus sinkron. Kalau ilmu umumnya 100, maka ilmu agamanya juga 100. Kalau jadi kiai yang intelek. Kalau jadi pejabat yang ada. Akhirnya tercipta nuansa yang harmonis nanti yang ada di dunia. Mungkin seperti itu sedikit penyampaian dari kami. Mohon maaf kurang lebihnya. Dan Allah ma'iyyakum dan suratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.